Sebelum perpisahan kami di pelataran Masjid Jibiria Fotumbu, Sierra Leone, seorang pengelana Arab yang menemani saya selama 1001 harmal berpesan, "Ingat sahabat, tiada yang lebih berbahaya selain cerita yang memaksamu percaya bahwa kebaikan selalu mengalahkan kejahatan. Sebab ia akan membuatmu tumpul dan zalim." Ia masuk masjid, dan saya melanjutkan berjalan kaki ke Makeni. Mengingat selama kami bersama ia tak pernah kehabisan bahan cerita, saya pikir ada kebenaran yang terkandung dalam pesannya. Tapi, di lambung kereta tambang besi kepepel, saya mulai mengira ia hanya melantur. Setahu saya, semua kisah di dunia menyisakan satu kesimpulan positif, agar generasi mendatang selalu meyakini bahwa kejahatan adalah kejahatan, tanpa perlu repot berpikir apa itu baik dan buruk. Dan tak ada orang gila yang menceritakan kisah tentang bangkitnya manusia-manusia durjana. Kalaupun ada, pastilah cerita-cerita itu tak akan berumur panjang. Kiraan saya meleset. Siang 2 bulan lalu, setelah bertahun-tahun berpisah dengan si Arab, saya bertemu seorang perempuan berusia 18 tahun, yang kembali mengingatkan saya pada pesan itu. Perempuan itu memulai cerita dengan pertanyaan sederhana. Anda pernah dengar kejahatan 4 Maret? Indonesia akrab dengan tanggal dan tragedi. 12 Mei, 4 mahasiswa tewas. 28 Juni, peristiwa Mandor. 12 September, peristiwa Tanjung Priuk. 22 Oktober, Monas ditabrak pesawat tempur latih. Hingga yang paling populer dan tak kunjung selesai diperdebatkan, peristiwa 30 September atau tanggal celaka yang selamanya akan dikenang umat manusia. 27 Desember, hari konsepsi. Semua kisah itu pernah saya ketahui, kecuali peristiwa kejahatan ganjil yang ia ceritakan. Kata perempuan yang baru saya temui ini menceritakan peristiwa 4 Maret kepada orang yang baru dikenal, merupakan semacam tradisi keluarganya. Ia mendapat cerita itu dari ibunya, dan ibunya diberitahu oleh neneknya. Sayangnya, di tengah cerita ia terganggu oleh ulah robot pelayan yang menumpahkan kopi di roknya dan memaksanya pergi ke toilet. Saat itu kami sedang minum kopi di Pantai Margonda, Depok. Manajer kedai meminta maaf. Hal seperti ini sering terjadi, maklum, robot impor bekas. Saat teman baru saya kembali duduk di kursi, alarm kota berbunyi, dan chip yang ditanam di punggung tangan kanannya berkedip-kedip. Lain kali saya lanjutkan, Katanya. Saya harus kembali bekerja. Tidak ada lain kali. Saya menatapnya dan memohon dipertemukan dengan ibunya. Kan benar-benar penasaran ya? Tanpa menunggu jawaban, ia menempelkan telunjuk di bibir, lalu menekan tanda merah muda kecil di lehernya. Lantas, diam beberapa saat. Saya sudah bilang ibu, dan dia mengizinkan Anda datang siang ini. Ia mengibaskan tangan di udara, seraya menyebutkan alamat. Seketika sebuah layar seukuran lukisan Cat and Bird karya Paul Klee merentang di depan kami. Ada titik merah berkedip yang menandakan alamat. Ia mengambil layar itu dari udara dan mengulurkan tangannya, bermaksud melakukan transfer. Tetapi saya tidak memasang perkakas itu di tubuh saya. "Anda bisa menggambar denahnya saja?" tanya saya. Setelah mengeluh dan sedikit menceramahi saya tentang betapa pentingnya teknologi bagi lansia, ia mengeluarkan pena 3 dimensi dari sabuknya dan menggambar denah dengan detail. Persis peta layar. Dan menyerahkan diorama mini kepada saya. "Apa tidak sebaiknya Anda menggambar di kertas saja?" kata saya. "Biar bisa saya selipkan di dompet, pasti tidak akan hilang." Ia kembali mengeluh, seraya mengambil pulpen biasa dan tisu makan, dan menggambar denah lokasi. Anda ikuti saja jalan ini, cari rumah bercat hijau. Dengan mengikuti petunjuk, saya tiba di rumahnya. Ibunya sudah meninggal 5 tahun lalu, tetapi pikirannya telah diunggah ke sebuah robot berkepala tabung dan bagian dadanya ditempeli magnet-magnet kulkas lucu. Di dalamnya terdapat air yang merendam otak segar serta kabel-kabel merah dan biru. Robot itu mengeluarkan suara.
lewat pelantang yang menyerupai mulut. Tangan-tangannya terbuat dari besi seperti lengan lampu duduk dan ia berjalan dengan roda rantai. Ia menceritakan hal-hal yang ia ketahui tentang peristiwa itu. Saat menyebut nama Gaspar, humanoid ini mengalami sedikit gangguan. Suaranya terputus-putus dan otaknya bergerak-gerak. Saya sempat menduga ada hubungan khusus antara ia dan Gaspar di masa lalu. Darinya pula, saya mendapat beberapa nama yang bisa menjadi narasumber, termasuk seorang pasien RSJ Marzuki Mahdi, Bogor. Pasien ini tidak seperti pasien lain. Selain jauh lebih tua, ia juga tidak mengenakan daster putih seperti pasien lain. Ia mengenakan safari abu-abu tua dan konon tidak pernah melepas topinya, bahkan saat mandi. Dua gigi depannya patah. Sebelum obrolan kami dimulai, ia terlebih dahulu menceritakan peristiwa yang menyebabkan gigi depannya patah. Orang ini sebenarnya sudah dinyatakan sembuh 30 tahun lalu. Tetapi ia menolak keluar karena, seperti kita tahu, hari konsepsi berdampak traumatis bagi beberapa orang. Pihak rumah sakit mengizinkannya tinggal dengan catatan ia harus bekerja tanpa digaji. Begitulah yang diceritakan dokter yang merawatnya. Meski sudah tua, badannya masih tegap. Ia memiliki 20-an eksemplar buku Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Dan setiap buku itu terselip banyak sekali pembatas dari kertas, dengan catatan kecil di ujungnya. Dari pasien inilah saya mendapat mini kaset hasil rekaman wawancaranya dengan salah satu saksi peristiwa 4 Maret. Ia sudah lama menunggu orang seperti saya datang, katanya. Saya tahu, petualangan Gaspar dan teman-temannya akan terasa janggal bagi Anda. Kota tempat peristiwa ini terjadi sudah tenggelam. Alat transportasi yang muncul di dalam cerita barangkali akan sulit Anda bayangkan. Dan beberapa istilah kuno yang masih saya pertahankan terdengar begitu primitif dan lucu hari ini. Meski begitu, perasaan dasar seperti ketakutan, kecemasan, dan kesedihan selalu sama dari masa ke masa. Begitu pula definisi baik dan buruk, dan perkara moral lain yang telah menjadi sedemikian absolut tanpa sekalipun pernah kita pertanyakan. Teranglah bahwa program konsepsi sia-sia belaka. Manusia akan selalu menemukan jalan untuk menjadi bodoh. Saya pikir cerita Gaspar penting bagi orang-orang di zaman ini, agar kita tidak terus-terusan menjadi tumpul dan zalim. Berbekal hasil wawancara puluhan narasumber dan buku usang berjudul Hari-Hariku, saya berhasil menyusun kisah Gaspar hingga 22 bab. Buku di tangan Anda ini hanya berisi 8 bab, tetapi itu sudah cukup untuk memahami sikap dasar Gaspar dan mengimplementasikannya ke dalam situasi hari ini, sehingga Anda bisa melakukan sesuatu untuk mengubah sesuatu. Anda tahu maksud saya. Sengaja saya lampirkan berkas transkrip rekaman hasil pemeriksaan saksi, meski beberapa bagiannya, pembuka dan sebagian kecil di tengah percakapan sudah rusak. Sebab ada hal penting yang bisa Anda temukan di sana, setidaknya. Begitulah hemat saya. Tentu akan lebih bermakna bagi Anda jika Anda berhasil menemukannya tanpa bantuan saya. Gaspar, menurut kesaksian salah seorang narasumber, adalah kelabang kecil yang hidup di dalam telinganya. Ia bisa merasakan ujung-ujung kakinya bergerak-gerak setiap saat. Ia bisa mendengarnya berbisik sepanjang musim. Awalnya, saya kira pernyataan itu berlebihan. Hingga riset saya tentang Gaspar memaksa saya mengenal jahanam itu lebih jauh. Sampai saya merasa jijik dengan diri sendiri. Izinkan saya menutup pengantar ini dengan menuliskan pesan si pasien. Setiap tahun, di hari keempat bulan Maret, simbol-simbol kebenaran kehilangan artinya. Hasrat tersembunyi dalam diri akan muncul, dan mereka menyadari hal ini akan menyalakan api pada benda-benda yang tampak bagus jika terbakar. Salam.